Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 manajemen retail yang beranggotakan saya sendiri Ferry Ragil Saputra, kemudian ada Rafiq Permata Surya, kemudian ada Rizka Wahyu Budiarti, Sylvia Agustina, dan Teresia Agustina Syahan. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami yang temanya mengenai lokasi area perdagangan. Lokasi area perdagangan. Pemilihan lokasi retail adalah sebuah keputusan yang sangat strategis. Sekali lokasi dipilih, pemilik retail harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Nah, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan retail dalam memilih lokasi area perdagangan. Yang pertama yaitu daerah, kemudian area perdagangan, dan juga tempat yang spesifik. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau area perdagangan. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Yang kedua, demografis dan karakteristik gaya hidup. Yang ketiga, iklim bisnis. Yang keempat, kompetisi. Dan yang kelima adalah masalah-masalah lokasi secara global. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas suatu lokasi adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Analisis ini memiliki dua tahap. Yang pertama yaitu analisis makro. Analisis ini mempertimbangkan area perdagangan primer. Dan analisis kedua adalah analisis mikro. Analisis ini berkonsentrasi pada masalah-masalah sekitar lokasi, seperti visibilitas, arus lalu lintas, dan lain sebagainya. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat. Setelah aksesibilitas pusat telah dievaluasi, analisis harus mengevaluasi lokasi di dalamnya. Hal ini disebabkan lokasi yang lebih baik memerlukan biaya yang lebih tinggi, sehingga retail harus mempertimbangkan kepentingan mereka. Contohnya, dalam wilayah pusat perbelanjaan, lokasi yang lebih mahal adalah lokasi yang mendekati supermarket. Selanjutnya yaitu memperkirakan permintaan untuk sebuah lokasi yang baru. Yang pertama kita memperkirakan area perdagangan. Yang kedua faktor-faktor yang mendefinisikan area-area perdagangan. Yang ketiga sumber-sumber informasi tersebut. Dan yang keempat penandaan pelanggan. Dan yang terakhir mengukur kompetisi area perdagangan tersebut. Metode pengukuran permintaan. Yang pertama yaitu pendekatan asing, yang kedua regresi analisis, ketiga model gravitasi Hooke, keempat memilih metode terbaik. Selanjutnya tipe-tipe lokasi. Yang pertama pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan yang besar menyediakan kebutuhan belanja bagi banyak golongan konsumen. Yang kedua lokasi kota besar atau kota kecil. Manfaat utama dari pusat perbelanjaan kecil adalah mereka menawarkan kepada pelanggan kenyamanan lokasi, kemudahan parkir, serta biaya sewa relatif rendah untuk retail. Lalu yang terakhir, pilihlah lokasi untuk retail. Mengembangkan kegunaan yaitu mengkombinasikan beberapa kegunaan yang berbeda atau kompleks seperti perbelanjaan, gedung perkantoran, hotel, perumahan, kompleks pejabat, dan konveksi. Strategi lokasi toko. Yang pertama, akses ke lokasi. Usahakan memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar sebuah usaha. Coba saja bandingkan pendapatan usaha yang lokasi di daerahnya pedesaan dengan usaha yang berada di daerah perkotaan. Omset yang diperoleh akan semakin jauh berbeda. Yang kedua, traffic. Perhatikan traffic lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang lewat, karena hal ini juga mempengaruhi jenis usaha yang cocok di daerah tersebut. Untuk daerah yang dilalui pejalan kaki, usaha toko kelontong atau usaha minuman dingin cocok untuk dibangun di daerah tersebut. Sedangkan untuk lokasi yang banyak dilalui kendaraan bermotor atau bermobil, bisa mencoba usaha bengkel yang lebih dibutuhkan, sesuai jenis usaha Anda dengan para konsumen yang lalu lalang di lokasi tersebut. Yang ketiga, mudah terlihat. Memilih lokasi atau tempat yang mudah terlihat akan membuat tempat usaha Anda dengan cepat dikenal oleh masyarakat. Apabila usaha Anda berupa fashion atau food, maka dengan memilih lokasi yang mudah terlihat tentunya akan menekan biaya promosi.
Yang keempat, dekat dengan target market. Dalam artian besar, pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi juga mampu mempengaruhi usaha yang akan Anda bangun. Sebab, tingkat pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Jika Anda ingin menjalankan usaha dengan produk yang harganya cukup tinggi, sebaiknya memilih lokasi yang daya belinya cukup tinggi, misalnya di kota besar. Sedangkan bila ingin menawarkan produk dengan harga yang relatif murah, tidak akan jadi masalah jika Anda memilih lokasi usaha yang daya beli masyarakatnya kurang, karena konsumen di daerah tersebut lebih mementingkan harga murah dibandingkan memperhatikan kualitas produk yang dijual. Yang kelima, biaya sewa. Dalam memilih tempat atau lokasi usaha yang strategis, maka akan membuat biaya sewa tempat menjadi tinggi pula. Pertimbangkan dengan jumlah pemasukan atau keuntungan setiap bulannya, jika Anda akan menyewa pada lokasi yang strategis. Yang keenam, lingkungan sekitar. Perhatikan lingkungan sekitar tempat lingkungan Anda membuka usaha. Pastikan lingkungan Anda mendukung dan sesuai dengan jenis usaha Anda. Apabila Anda membuka usaha kuliner, maka pastikan sekitar Anda itu kafe, warnet, kosan, atau kampus. Lalu selain lingkungan sekitar, juga ada tingkat keamanan yang mendukung demi kenyamanan konsumen. Lalu juga perlu memperhatikan kebersihan lokasi usaha. Yang terakhir adalah legalitas. Sebelum memulai usaha, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, terutama perizinan usaha. Jangan sampai mengabaikan hal perizinan, karena akan mengakibatkan resiko yang besar di kemudian hari. Dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami di atas, maka dapat disimpulkan, pemilihan lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan usaha retail. Lokasi yang strategis akan turut menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Dengan lokasi yang tepat, sebuah toko atau gerai kemungkinan bisa lebih sukses daripada toko lainnya yang memiliki lokasi kurang strategis. Demikianlah presentasi materi mengenai lokasi area perdagangan yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.